beriman akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak-hak yang sangat agung terhadap umatnya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memahami dan mengetahui tentang hak-hak yang agung tersebut, yang wajib kita ketahui, yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu mahabbatur Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa mahabbati al-walidain wal aulad, ya, di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, bahkan dari seluruh manusia. Karena tidak mungkin lurus keimanan kita kecuali dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhib." La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, dari ayahnya, bahkan dari seluruh manusia. Maka wajib Rasulullah SAW lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "La ya Umar." Belum lurus imanmu, hai Umar. Kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sekarang, hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Maka Rasulullah bersabda, "Al-an ya Umar." Sekarang imanmu sempurna, hai Umar. Maka ini hak yang sangat agung, akhi, yaitu mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mencintai Rasulullah itu bagaimana caranya dan apa tandanya orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mencintai Rasul, mahabbatur Rasul la yakunu illa bittiba'i. Mencintai Rasulullah SAW itu, Pak, hakikatnya adalah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimtithali ma amar wajtinabi ma naha anhu wa zajar. Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara menjalankan perintah-perintah Rasul, menjauhi larangan-larangan Rasul. Percuma seseorang mencintai Rasulullah dengan lisannya, namun ternyata ia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31 yang disebut oleh para ulama dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni."
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan ampuni, Allah akan mencintai kamu, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Ya, kata Ibnu Katsir, hadi ayatul imtihan, ayatul mihnah. Ini adalah ayat ujian. Ujian buat siapa? Buat setiap orang yang mengaku bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapapun yang mengaku dirinya mencintai Allah, maka ia diuji dengan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara bergembira menjalankan perintah-perintah Rasul. Dengan kita merasa bergembira dengan menjauhi larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencintai Rasulullah dengan membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan cara membuat ritual yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya ini bukan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa in kana sahibuhu mudda'iyan, walaupun ya pelakunya mengaku-ngaku saya cinta Rasul, tapi kok ternyata aneh caranya dengan membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Ya. Banyak kaum muslimin Masya Allah mencintai Rasulullah SAW dengan cara merealisasikan, merayakan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, mereka mencintai Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kecintaan kepada Rasulullah SAW memang harus selalu dipupuk, ya akhwal Islam. Namun pertanyaannya, apakah dahulu Rasulullah pernah merayakan kelahirannya? Apakah dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in pernah merayakan kelahirannya? Siapa yang lebih besar cintanya kepada Rasulullah, kita atau para sahabat? Jawab, para sahabat jauh lebih besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Siapa yang lebih besar cintanya kepada Rasulullah, para tabi'in atau kita? Para tabi'in. Mereka jauh lebih besar cintanya. Tapi ternyata kita tidak pernah mendengar, ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak pernah kita mendengar ada satupun sahabat yang merayakannya. Apakah berarti para sahabat tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seperti yang diklaim oleh sebagian mereka, mengatakan orang yang tidak mau merayakan Maulid Nabi itu enggak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat berarti tidak mencintai Rasulullah? Apakah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, apakah berarti mereka tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena perayaan kelahiran Rasul baru muncul pada tahun 360 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Maqrizi dalam Al-Khutudul Aridah. Maka ya akhwal Islam, mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih berhak dikatakan mencintai, Pak? Orang yang setiap hari dia begitu gembira mempelajari sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, ataukah orang yang hanya setahun sekali merayakan? Mana yang lebih berhak untuk dikatakan mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Dari dua orang tersebut, tentu ya akhwan Islam, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya adalah dengan bagaimana ya saya mengikuti cara tidur Rasulullah SAW. Bagaimana saya mengikuti cara menyisir Rasulullah SAW. Bagaimana saya mengikuti cara berpakaian Rasulullah SAW. Sebagaimana Anda dapati para pemuda yang sangat mengidolakan artis-artis bintang film demi bintang sepak bola. Lihat, mereka yang mengidolakan mereka tersebut, apa yang terjadi? Berusaha untuk mengikuti gaya rambutnya, gaya pakaiannya, gaya berjalannya.
karena mereka betul-betul mengatakan ini idola saya. Kita mengidolakan Rasulullah SAW, tapi ternyata gaya makan saja kita tidak peduli dengan Rasulullah SAW. Kita mengidolakan Rasulullah SAW, tapi ternyata sunnah-sunnah Rasul saja banyak dimatikan oleh kita, banyak ditinggalkan oleh kita. Kita mencintai Rasul SAW, tapi ternyata kita tidak peduli dan kurang perhatian terhadap perintah-perintah Rasul. Demikian pula larangan-larangan Rasul SAW. Kemudian hanya karena ia merayakan kelahiran Rasul langsung mengatakan saya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan cara ittiba, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, orang yang mencintai Rasulullah itu terlihat dari tandanya. Yang pertama, lisannya selalu banyak bersolawat untuk Rasulullah SAW. Karena man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Biasanya orang yang mencintai sesuatu itu biasanya akan banyak mengingatnya. Sebagaimana antum mencintai istri antum, mencintai anak antum, pasti antum akan sering banyak mengingatnya. Maka orang yang mencintai Rasulullah SAW pasti dia akan banyak mengingat Rasul, mengingat sejarahnya, mengingat hidupnya, dan lisannya akan banyak bersalawat untuk Rasulullah salawatullahi alaihi wasallamu. Namun tentunya mereka bersalawat membataskan diri sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saja. Mereka tidak berani membuat lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita melihat ternyata para sahabat begitu. Para sahabat generasi yang paling mencintai Rasul. Tapi tidak pernah kita mendengar Abu Bakar misalnya bikin salawat Abu Bakriyah. Kita tidak pernah mendengar misalnya Umar bikin salawat namanya salawat Umariyah. Padahal para sahabat mereka yang paling mampu untuk menggubah syair yang sangat indah, Pak. Mereka orang yang paling fasih bahasa Arabnya, Pak. Mereka orang yang Masya Allah sangat mencintai Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, qad arafna salam alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana cara salawat kepada engkau? Lihat, mereka tidak berani membuat-buat salawat. Apa kata Rasulullah? Qulu, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 8 hadis yang sahih tentang masalah salawat. Ya. Antum bisa dapatkan itu dalam kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Albani rahimahullah. Saudara-saudaraku sekalian. Inilah cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terlihat dari pakaiannya, ia ingin sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aneh, orang yang mengaku saya cinta Rasul, tapi ternyata pakaiannya tidak peduli. Ya, ketika dikatakan ya akhi jangan isbal, apa katanya? Ya kalau nggak sombong nggak apa-apa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki, ya, yang memakai pakaian sampai terseret di tanah. Kemudian Rasulullah SAW berjalan cepat untuk mengejar laki tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Irfa' saubak, angkat kainmu. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf. Hai Rasulullah, kaki saya ini cacat. Wa inna rukbataya tastok. 2 dengkul saya ini beradu kalau berjalan itu ya Rasulullah. Artinya sahabat ini merasa malu, Pak. Bukan karena sombong, tapi malu.
Dia malu, takut kelihatan aibnya itu. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan, irfa' thawbak. Semua ciptaan Allah itu bagus, angkat. Ternyata Rasulullah tidak memberikan udzur. Rasulullah tidak bertanya kepada sahabat ini, kamu sombong apa enggak? Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Rasulullah SAW tetap mengatakan angkat, semua ciptaan Allah itu bagus. Masya Allah ya akhul Islam. Ini hadis membantah pendapat orang yang mengatakan kalau enggak sombong enggak apa-apa. Ibnu Abdul Bar menjelaskan apa yang dimaksud dengan sombong dalam isbal. Ya. Dalam riwayat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, sarung saya ini suka melorot ke bawah, tapi aku selalu menjaganya supaya jangan sampai melorot. Jadi setiap melorot dinaikin lagi, dinaikin lagi." Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Syekh bin Baz berkata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sombong dalam isbal yaitu sengaja melorotkan. Karena Abu Bakar tidak sengaja melorotkan, maka Rasulullah mengatakan kamu tidak termasuk yang sombong. Maka bolehkah seseorang berdalil dengan hadis Abu Bakar untuk mengatakan kalau enggak sombong enggak apa-apa, sementara dia sengaja dilorotkan? Tentu akan jauh berbeda. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbal minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu sendiri sudah termasuk sombongan, kata Rasulullah SAW. Nah, kalaupun misalnya Anda berkata, isbal itu cuma sunnah. Kalau Anda memang mencintai Rasulullah SAW, Anda akan merasa bahagia dan gembira melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang mencintai Rasul, dia merasa senang, dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya sebatas yang wajib, bahkan yang sunnah pun dia merasa gembira melakukannya. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini akhi, ya, mencintai Rasulullah SAW ini hak yang pertama. Hak yang kedua dari Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu ihtiramur Rasul, menghormati Rasulullah SAW. Ketahuilah akhi, menghormati Rasulullah SAW itu dengan cara, ya, yang pertama kita hormati Rasulullah dan keluarganya. Karena itu yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya, agar kita menghormati Rasulullah SAW dan menghormati para keluarganya. Demikian pula menghormati para sahabatnya salawatullahi alaihi wasallam. Menghormati Rasul SAW itu dengan cara menghormati syariatnya, menghormati ajarannya, menghormati semua yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Maka menghormati Rasulullah SAW adalah perkara yang wajib kita lakukan dengan cara membela Rasulullah SAW di saat ada orang yang mencelaknya. Kita tidak ridho Rasulullah SAW dicaci maki. Kita tidak ridho Rasulullah SAW direndahkan. Kita tidak ridho Rasulullah SAW dijadikan sesuatu permainan, candaan, ketawaan dan yang lainnya. Kita tidak ridho ya akhi. Siapapun yang mencaci maki Rasulullah SAW, maka kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ridho ya akhul Islam. Dahulu para sahabat orang yang sangat mencintai Rasul dan menghormati Rasul. Suatu pagi, para sahabat gempar dengan adanya mayat seorang wanita. Lalu kemudian Pak Rasul pun mengumpulkan siapa yang membunuh wanita ini. Semua sahabat diam. Siapa yang membunuh wanita ini? Ternyata seorang laki-laki mengunjuk tangannya dan berkata, aku ya Rasulullah. Ternyata dia suaminya sendiri.
Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa engkau lakukan itu? Kata lelaki ini, hai Rasulullah, tadi malam ia mencaci maki engkau, ia menghina engkau. Aku tidak ridho dan tidak rela engkau dihina. Aku ambil pisau, aku bunuh dia, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, ishadu anna dama hadar. Saksikan bahwa darah wanita ini memang halal, kata Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti Pak kita di zaman sekarang kita amalkan seenaknya hadis ini ya. Jangan dipahami dengan pemahaman yang salah. Ya, kemudian langsung kita bunuhin orang-orang gitu. Tidak, tetap ini ya, harus melihat kepada apa bimbingan para ulama, maslahat yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Terkadang di zaman sekarang ini yang namanya kebodohan itu merajalela. Barangkali kita dakwahi itu lebih maslahat, ya, sehingga dia sadar kemudian dia mau kembali, itu lebih baik. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maksud saya membawakan cerita itu, Rasulullah, para sahabat itu tidak rela gitu Pak. Sangat menghormati Rasul, tidak rela Rasulullah dicaci maki, tidak rela Rasulullah SAW dihina begitu. Maka kita juga seorang umat Muslim, seorang kaum muslimin, jangan rela kaum muslimin apa dihina, apa Nabi Muhammad SAW dihina. Tapi kalau memang kita tidak punya kemampuan apa-apa, lemah, ya, maka cukup kita benci dengan hati kita saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ya bahwasanya ketika di kota Mekah Rasulullah SAW berdakwah, kaum muslimin dalam keadaan lemah. Ya Rasulullah SAW dicaci maki, dihina. Rasulullah dituduh apa Pak? Gila. Rasulullah dituduh apa? Penyair. Rasulullah dituduh apa? Dukun. Tapi Allah mengatakan kepada Rasulnya apa? Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman itu, hendaklah mereka memaafkan ya, orang-orang yang tidak mengharapkan hari-hari Allah tersebut. Ya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, di saat kaum muslimin lemah di kota Mekah pada waktu itu, mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan memaafkan terhadap kesakitan-kesakitan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita melihat keadaan tentunya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini hak yang kedua. Hak yang kedua terhadap Rasulullah SAW, hormati Rasulullah. Dengan cara menghormati syariatnya, menghormati keluarganya, menghormati sunnah-sunnahnya, menghormati Rasulullah SAW. Kita tidak ridha Rasulullah SAW dihina. Kita tidak ridha Rasulullah SAW dicaci maki. Karena beliau adalah manusia yang paling kita cintai di dunia ini. Kemudian hak yang ketiga saudara-saudaraku sekalian dari huququr Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita benarkan kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hadis itu sahih. Selama hadis itu tidak dhaif. Ya. Walaupun hadis tersebut tidak masuk akal kita, Pak. Walaupun hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, wajib kita benarkan apa yang Rasulullah beritakan kepada kita. Banyak sekali akhi berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita perhatikan itu enggak masuk akal kita, Pak. Berupa perkara-perkara yang gaib. Ya. Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang adanya adab kubur. Sekarang kita berpikir, ya bagaimana orang yang dimakan ikan, bagaimana diadabnya? Bagaimana orang yang dibakar dengan api mayatnya itu, bagaimana cara mengadabnya? Kadang orang yang senantiasa mendewakan akalnya, Pak,
dia akan mengatakan, ini kok nggak sesuai dengan akal saya, kok ini nggak masuk di akal. Sedangkan orang yang beriman berkata, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku beriman bahwa semua yang Rasul kabarkan itu benar, bahwa azab kubur adanya hak, fitnah kubur adanya hak. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Orang yang beriman berkata, saya beriman bahwa Allah turun, tapi caranya bagaimana hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sementara orang yang mengagungkan akal pikirannya kurang beriman dia, Pak. Ya. Kurang membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dia berkata, kalau Allah sepertiga malam terakhir turun, yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Berarti ini enggak masuk di akal. Berarti Allah akan selalu berada di langit dunia. Maka kita katakan, ya akhi, ya Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bagi Allah itu mudah sekali. Bukankah Allah yang mengatakan wadzalika 'alallahi yasir? Yang demikian itu atas Allah mudah, sangat mudah sekali. Yang jelas wajib kita benarkan. Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kita melihat sendiri, Pak, yang Rasulullah kabarkan berupa tanda-tanda hari kiamat, berupa kejadian-kejadian yang akan datang, ternyata satu persatu terjadi. Tanda-tanda hari kiamat yang kita lihat apa saja yang Rasulullah kabarkan. Munculnya mobil, Rasulullah telah mengabarkannya. Rasulullah mengabarkan di antara tanda hari kiamat arak akan diminum dan dinamai dengan selain namanya. Di antara tanda hari kiamat tersebarnya zina. Di antara tanda hari kiamat banyaknya pembunuhan. Di antara tanda banyak sekali ternyata kita melihat dengan mata kepala kita sekarang di zaman ini. Tanda-tanda hari kiamat itu Masya Allah terjadi. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini hak yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu? Membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, walaupun tidak masuk di akal kita. Kemudian yang keempat, yaitu takdimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh pendapat manusia. Di atas pendapat ulama, di atas pendapat kiai, di atas pendapat siapapun, Pak. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Maksudnya mendahului Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika Allah menutup ayat itu dengan mendengar dan mengetahui, itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan mendahului adalah dengan ucapan dan perbuatan. Karena mendengar berhubungan dengan apa? Ucapan. Mengetahui berhubungan dengan apa? Perbuatan. Maka jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan kamu. Artinya, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini. Jangan kamu melakukan perbuatan yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW dalam syariat ini. Ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat itu berkata, "Ai la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulih." Artinya jangan kalian mengucapkan ucapan yang berseberangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya.
Lalu Allah berfirman di ayat selanjutnya, di ayat kedua tersebut, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Rasul, dan jangan kamu keraskan suaramu terhadap Rasul seperti kalian mengeraskan kepada yang lainnya, supaya Allah tidak batalkan amalan kamu dalam keadaan kamu tidak merasakannya. Bayangkan akhi, mengangkat suara di atas suara Rasul saja bisa membatalkan amal. Bagaimana mengangkat pendapat di atas pendapat Rasul? Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan pendapat kiai saya lebih tinggi dari Rasul? Bagaimana kalau ada orang mengatakan pendapat ulama lebih tinggi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ini lebih berhak untuk dibatalkan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhul Islam, ini ancaman bagi orang yang lebih mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, para tabi'in tidak melakukan. Kemudian ada ulama belakangan yang mengatakan enggak apa-apa. Mana yang lebih kita dahulukan? Perkataan ulama atau Rasulullah dan para sahabatnya? Tentu Rasulullah dan para sahabatnya lebih kita dahulukan ya akhul Islam. Mereka yang lebih tahu tentang kebaikan. Bahkan jaminan surga adalah dengan cara mengikuti mereka. Karena Rasulullah SAW ketika mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah SAW mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti jaminan masuk surga hanya terikat dengan ketika mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabatnya saja tidak melakukan, padahal mereka mampu melakukannya, padahal mereka sudah ada pendorong untuk melakukannya, tapi mereka tidak lakukan itu. Mana yang kita dahulukan? Rasulullah dan para sahabatnya, ataukah sebagian orang belakangan? Maka ya akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, jangan sekali-kali kita mendahulukan akal dan pikiran kita di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang pertama kali mendahulukan akal pikirannya dari perintah Allah adalah iblis la'anahullah. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ditolak dengan akal pikirannya. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Iblis akan berkata, api lebih baik dari tanah, seharusnya Adam yang sujud kepada saya, bukan saya yang sujud kepada Adam. Lihat, iblis menolak perintah Allah dengan apa, Pak? Dengan akal pikirannya dia. Dengan kias-kias yang rusak. Berapa banyak di zaman ini, Pak, orang yang menolak sunnah Rasulullah SAW dengan akal pikirannya. Berapa banyak di zaman ini orang yang menolak dalil yang sudah jelas sahih dengan akal pikirannya. Wallahi ya akhal Islam, ya orang seperti ini ya telah mengikuti tata cara iblis di dalam menghadapi dalil. Dia tolak dalil dengan sebatas akal pikiran. Maka tidak layak orang yang menyatakan dirinya saya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia wajib mendahulukan ucapan Rasulullah di atas setiap ucapan. Iya, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi malam, kita tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kamu menyelisih ulama fulan, ya al-ulama Allah. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah wajibkan untuk kita ikuti ucapannya hanyalah Rasulullah SAW. Allah tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti pendapat siapapun kecuali siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam, ya, menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan. Adapun ulama sudah saya jelaskan tadi malam, bahwa ulama itu sebagai wasilah bukan tujuan. Ya, bukan tujuan tapi sebagai wasilah untuk memahami apa? Al-Qur'an dan hadis. Kita butuh ulama? Oh ya. Kita sangat butuh ulama. Karena mereka yang lebih faham sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya, sementara kita belum. Maka memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan-tangan mereka itu penting. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa ulama fulan ini maksum, tidak pernah salah. Ini bukan keyakinan kita, bukan pula keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ketika terjadi perselisihan pendapat para ulama, tidak boleh kita jadikan dalil itu pendapat ulama, tapi kita jadikan dalil itu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Kenapa ya banyak yang ngantuk habis subuh ini? Udah biasa tidur pagi apa ya? Rasulullah nggak pernah tidur pagi loh, Pak. Iya, kecuali kalau memang semalaman nggak tidur baru. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah, para sahabat itu kalau sudah 10 terakhir itu nggak tidur semalaman. Kalau habis sholat subuh baru tidur. Itu cuma Ramadan tapi Pak, karena mereka semalam suntuk beribadah. Antum semalam suntuk wala ibadah, kerjaan tidur. Habis subuh tidur lagi. Ya. Gimana kita ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah itu habis subuh sibuk dengan zikir. Ya, bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mohon jangan ngantuk, Pak. Ini waktu yang sangat berkah insyaallah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhwal Islam, di antara hukukur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berusaha untuk mengagungkan hadis-hadisnya. Sesungguhnya mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan pengagungan ia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mempelajari hadis. Bahkan Rasulullah mendoakan. Rasulullah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan kepada orang lain. Lihat, Rasulullah SAW mendoakan supaya semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Lalu ia berusaha untuk memahaminya, menghafalnya, lalu ia sampaikan kepada manusia sebagaimana yang ia dengar. Subhanallah ya akhal Islam. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ya, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan benar tanpa hadis. Bagaimana kita akan bisa memahami Al-Qur'an dengan benar tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang adakah dalam Al-Quran salat asar 4 rakaat? Adakah dalam Al-Quran salat maghrib 3 rakaat? Bahkan tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam ada tidak dalam Al-Quran? Jawabnya tidak ada. Kita butuh sunnah. Oleh karena itulah ya Imam Ahmad mengatakan as-sunnatu tufassirul Quran walisal aqs.
Sunnahlah yang menafsirkan Al-Quran, tidak sebaliknya. Karena Allah mengatakan demikian pula dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, adzikr. Apa itu adzikr? Al-Quran. Litubayyina lin-nas, agar kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti Rasulullah SAW fungsinya sebagai apa, Pak? Penjelas, yang menjelaskan Al-Quran dengan ucapan dan perbuatan Rasul SAW. Maka semua perbuatan Rasulullah hakikatnya sedang menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya akhi, pelajari hadis Rasul. Di zaman ini malah muncul orang-orang yang berusaha untuk menolak sunnah Rasul, meragukan hadis-hadis Rasul SAW. Apa kata mereka? Kita nggak butuh hadis, karena hadis ini diragukan, masih buatan orang dan yang lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Ini orang tidak pernah belajar ilmu hadis, Pak. Kalau Bapak mempelajari ilmu hadis, bagaimana syarat-syarat para ulama terhadap perawi yang disebut thiqah. Kapan seorang perawi disebut perawi yang thiqah, terpercaya? Luar biasa sekali. Bagaimana para ulama kesungguhan di dalam membela hadis Rasul dan memberikan kriteria-kriteria kapan disebut hadis yang sahih. Dia akan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya yang dibawa oleh para perawi itu bukan dusta. Makanya kan para ulama memilah-milah perawi itu, ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah, ada yang pendusta, bahkan perawi yang ketahuan berdusta atas nama Rasulullah sekali saja, dia disebut sebagai apa? Kadzab, tukang dusta. Tidak halal untuk meriwayatkan hadis darinya. Iya. Bagaimana diberikan syarat-syarat seorang perawi yang boleh diambil hadisnya? Dia harus betul-betul menguasai hadis tersebut, baik secara tulisan maupun hafalan, di mana ia tidak menyelisih periwayatan perawi yang thiqat yang lainnya. Ini akhwal Islam azan ya Allah. Tapi ternyata subhanallah, Pak, memang benar Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita akan munculnya orang-orang yang akan menolak hadis Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi. Hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di atas dipannya, mengisyaratkan bahwa ini orangnya punya kedudukan, kaya raya, nikmat orangnya. Ya. Hampir-hampir kata Rasulullah akan ada orang yang duduk di atas dipannya, ta'ti sunnatun min sunnati. Lalu ketika datang kepadanya sunnahku, dia berkata apa? Da' min hadza. Ma wajadna fil Qur'an iktafaina bi. Ketika datang hadis Rasul, dia berkata, enggak usah ini. Cukup yang ada dalam Al-Qur'an saja. Lalu Rasulullah bersabda, ala, ya, ketahuilah, wa inni utiltul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengannya. Apa itu yang sama dengannya? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang Rasulullah beritakan sama dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini akal Islam azani Allah. Maka membela hadis, membela sunnah itu besar sekali pahalanya, Pak. Sampai-sampai gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi berkata, ad-difa'u anis sunnah ahabu ilayya minad-darbi sayfi sabilillah. Membela sunnah lebih saya sukai daripada berjihad dengan apa? Pedang dan panah. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Yahya, orang yang berjihad dengan pedang dan panah, bukankah mereka lebih berat, lebih lelah,
bahkan mencampakkan dirinya kepada kematian, ternyata membela sunnah lebih tinggi dari itu. Kata Yahya, na'am bikathir. Ya, bahkan perbedaannya jauh sekali. Ya betul Pak, karena membela sunnah itu membela modal Islam. Kalau berjihad itu untuk keuntungan, sedangkan sunnah ini modal Islam. Dasar Islam ini Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran dan hadis sudah bisa diobok-obok, rusak Islam. Maka bagaimana musuh-musuh Islam berusaha merusak Islam? Di antaranya caranya dengan cara berusaha mengobok-ngobok dasar-dasar Islam ini. Bagaimana supaya manusia diragukan dulu tentang hadis, Pak? Kalau hadisnya sudah mulai mereka ragu, mereka akan meragukan Al-Quranul Karim. Sedikit demi sedikit. Siapa yang akan membela sunnah Rasul kalau bukan kita-kita? Maka dari itu ya akhi, membela hadis Rasul, membela sunnah Rasul termasuk jihad yang agung insyaallah. Ya biidznillah. Ya, berapa banyak di zaman ini akhi di internet berseliweran hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Contoh misalnya hadis palsu, man a'dhama maulidi kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengagungkan maulid nabiku, maka ia bersamaku di surga. Ya, dan yang sejenis itu semua hadis palsu ya akhul Islam azani Allah. Demikian pula kisah katanya Abu Lahab diringankan adab kuburnya setiap hari Senin karena dulu ia pernah gembira dengan kelahiran Rasulnya. Hadis yang enggak ada asalnya ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Apalagi itu bertabrakan dengan ayat tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Ya, binasa Abu Lahab dan pasti binasa. Ya, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Jadi ini ya akhwat Islam. Maka ini hak Rasul. Ya. Jangan tidur, Pak. Anak tuh enggak betah melihat yang tidur itu, enggak betah Allah. Ya, soalnya termasuk tidak adab dalam majlis. Kalau memang antum mau tidur mendingan keluar aja atau ke kamar mandi, guyur, selesai. Ya, adapun antum tidur di majelis, anak enggak betah. Kalau anak kayak Syekh Utsaimin, tunjuk antum. Syekh Utsaimin kalau ngelihat yang tidur ditunjuk sama Syekh. Hah, apa yang saya ucapkan tadi? Kalau enggak bisa jawab suruh berdiri 5 menit. Setelah itu suruh duduk. Gimana kalau kita gitu? Hah, mau enggak? Anak enggak enak sama antum, soalnya nanti kalau anak suruh begitu antum kapok ya. Akhirnya majlis taklim sama antum digelari majlis dibentak orang alim lagi. Ya akhal Islam. Itu surat peringatan yang kedua ya Mas ya. Nanti ada SP yang ketiga loh Mas. Surat peringatan yang ketiga. Ya. Kalau masih SP3 belum juga, ya udah. Ima antum yang angkat kaki atau aneh yang angkat kaki. Ada dulu seorang ulama Pak, ketika sedang di majlis taklim rupanya ada salah seorang tertawa. Kata beliau apa? Demi Allah aku tidak akan lagi ngajar kalian selama 3 bulan. 3 bulan nggak ngajar. Gara-gara ada di majlis taklimnya ada yang ketawa. Yang rugi siapa? Ulama ini nggak rugi, yang rugi murid. Iya, kehilangan banyak ilmu. Ya kalau kita kan memang nggak butuh ilmu masalahnya, terserah Ustadz mau ngajar kayak, ya. Saya nggak butuh ilmu Ustadz kok. Nah itu kan masalahnya begitu. Ya. Taib ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Hah? Iya. Jadi membela hadis termasuk jihad yang agung ya akhal Islam. Ad-difa'u 'anis sunnah. Dan kalau kita melihat bagaimana pembelaan para ulama terhadap hadis Rasul luar biasa sekali, Pak. Imam Bukhari
berjalan berbulan-bulan, ribuan kilometer para ulama, Masya Allah. Sampai Sufyan Ats-Tsauri berjalan ratusan kilometer sampai beliau kencing darah. Ya. Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ini kan satu letting, satu teman dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu ketika Muhammad bin Hibban, Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, bertiga ini dalam menuntut ilmu, mereka kehabisan bekal. Bingung ini, makan dari mana ini sementara kita menuntut ilmu. Akhirnya mereka sepakatan gantian minta-minta ke orang, terpaksa gimana lagi? Ya, karena kan meminta-minta boleh kalau terpaksa keadaannya. Ya, diundi, pokoknya hari ini kamu, hari ini kamu, hari ini kamu. Yang penting kita bisa makan dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong melalui mimpi. Ya. Di mana penguasa itu mimpi ada 3 orang tersebut, ulama tersebut sedang menuntut ilmu dan kelaparan. Rupanya dikirim pasukannya untuk mencari, ketemu, dikasih. Masya Allah. Artinya orang yang membela sunnah Rasul itu pasti Allah tolong, Allah bantu. Maka dari itu ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum, ini hak Rasul masalahnya Pak. Siapa yang akan membela syariat Rasul kalau bukan kita Pak? Di negeri kita ini banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk merusak syariat Rasul. Hadis-hadis Rasul, sunnah-sunnah Rasul SAW berusaha untuk dimatikan, dipadamkan. Orang yang berpegang kepada sunnah berusaha untuk dinisbatkan kepada terorisme, radikal dan yang lainnya. Supaya apa? Tujuannya tiada lain satu, memerangi sunnah Rasul SAW. Ya. Kita tidak boleh gentar, kita harus terus berpegang kepada sunnah. Kita harus bela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bela hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya akhwal Islam. Ya biidznillah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, huququr Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung sekali.